Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hargana MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Balikpapan. Yang saya hormati Ibu Dita SPD selaku Wali Kelas 8B. Dan yang saya hormati Ibu Dia Mulyani SPD selaku Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, serta teman-teman kelas 8B yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Bapak Ibu guru serta teman-teman yang saya banggakan, perkenalkan saya Desya Syafila Zahra, kelas 8B nomor presensi 15. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan beberapa tips belajar yang saya gunakan selama bertahun-tahun untuk menghadapi ujian. Tentu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita perlu terus berdoa dan berusaha. Tapi perlu diingat kembali jika kemampuan belajar setiap orang itu bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, izinkan saya memberikan metode-metode yang sekiranya bisa kalian ambil untuk diterapkan pada rutinitas belajar kalian. Pertama, cari tempat belajar yang cocok untuk kalian supaya belajar terasa lebih nyaman dan lebih fokus. Tempat belajar yang bisa kalian pilih itu ada bermacam-macam. Contohnya, ada perpustakaan, taman, atau coffee shop jika kalian lebih suka belajar di lingkungan yang ramai. Tapi, jika kalian lebih suka belajar sendiri atau belajar di lingkungan yang tenang, seperti saya, rumah atau kamar sendiri adalah tempat yang sangat cocok. Selain itu, saya juga biasa menyetel musik agar belajar tidak menjadi hal yang membosankan. Selanjutnya, cari cara belajar yang tepat sesuai dengan mata pelajaran atau materinya. Contoh, untuk mata pelajaran eksakta seperti matematika, fisika, dan kimia, yang perlu kalian lakukan yaitu adalah pahami konsepnya, perbanyak latihan soal, dan analisis kesalahan. Lalu, untuk pelajaran hafalan seperti sejarah, geografi, atau biologi, kalian bisa membuat ringkasan atau peta konsep dengan bahasa yang mudah kalian pahami. Selain itu, di pelajaran ini, saya juga biasa menggunakan teknik Feynman. Apa itu teknik Feynman? Teknik Feynman adalah menjelaskan ulang kembali materi yang telah kita pelajari seolah-olah sedang mengajarkannya pada orang lain. Setelah itu, setelah saya belajar selama 1,5 jam, saya juga tidak lupa untuk beristirahat terlebih dahulu selama 10 sampai 15 menit. Waktu istirahat ini bisa disesuaikan dengan diri kalian sendiri ya. Kenapa sih kita perlu istirahat? Karena otak itu punya batas kemampuan untuk memproses informasi. Nah, selanjutnya, selain cara belajar, ada satu hal yang sering kita lupakan, yaitu tidur yang cukup. Tidur itu bukan buang-buang waktu, justru untuk keberhasilan belajar. Begadang untuk belajar sering kali sia-sia, karena materi sulit diingat untuk keesokan harinya. Kenapa sih kok bisa susah? Karena otak tidak memiliki kesempatan untuk memproses informasi, menyimpan informasi. Nah, selain itu juga, saya juga tidak lupa untuk menghadiahi diri sendiri dengan hal-hal kecil yang bisa membuat saya bahagia, sehingga saya tidak merasa stres untuk melakukan ujian yang selanjutnya. Pada intinya, kita harus bisa membagi waktu dengan baik, supaya keperluan belajar dan keperluan kesehatan diri sendiri itu bisa tercukupi dengan seimbang. Sehingga
bisa mengurangi resiko mengalami stres. Kalian jangan lupa juga untuk terus berdoa, bersabar, dan pantang menyerah di setiap saat. Karena kesempatan bisa jadi tidak datang 2 kali, tapi datang untuk terus yang berusaha. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dengan doa dan semua usaha yang kita lakukan, kita bisa mencapai mimpi yang akan datang. Atas perhatian Bapak Ibu beserta teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.